Hai guys, balik lagi sama aku. Tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Nah, siapa nih di sini yang suka olahraga? Buat kalian pecinta olahraga, kalian jangan skip video ini karena aku bakal nyebutin dan juga ngejelasin beberapa olahraga yang populer di Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, keluarga, sahabat, pacar, atau siapapun itu, agar aku lebih semangat lagi buat upload konten-konten menarik ke depannya. Oke, stay tune terus guys. Nah, yang pertama yaitu tenis meja. Tenis meja di kalangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan kerap kali diperlombakan mulai dari acara kemerdekaan hingga dengan olimpiade. Permainan tenis meja dimainkan dengan cara yang cukup mudah, tidak memerlukan tempat yang begitu luas, dan bahkan dapat kamu mainkan dalam ruangan. Nah, meskipun begitu, permainan tersebut memerlukan peralatan-peralatan khusus yang wajib kamu miliki ketika hendak memainkan tenis meja. Peralatan itu terdiri dari meja tenis, alat pemukul atau sering disebut dengan bat, dan juga bola tenis. Di negara Indonesia dan berbagai negara lainnya, olahraga yang satu ini biasa disebut dengan nama pingpong. Nah, untuk itu, mari kita simak pembahasan selengkapnya mengenai pengertian tenis meja, sejarah, teknik memainkannya, dan juga peralatan-peralatan yang digunakan dalam memainkan tenis meja. Nah, pengertian tenis meja. Apa sih tenis meja itu? Tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh dua orang pemain secara tunggal atau dua pasang pemain secara ganda dengan cara berhadapan dengan lawan memakai sebuah bola kecil, bat yang terbuat dari bahan kayu yang dilapisi menggunakan karet, dan lapangan tenis berupa meja. Nah, induk organisasi dalam olahraga tenis meja atau pingpong ini yaitu ITTF atau International Table Tennis Federation bagi tingkat dunia, dan PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia bagi tingkat nasional. Sejarah tenis meja. Nah, tenis meja ini dikenal dengan masyarakat Inggris sejak abad ke-19. Saat itu, tenis meja dikenal dengan nama pingpong, whipwave, ataupun gosima. Salah satu nama yang digunakan bagi seluruh negara yaitu pingpong. Bahkan, ada perusahaan dari Inggris yakni J. Jacques & Son Ltd menjadikannya sebagai merek dagang pada tahun 1901. Nah, semenjak itulah pingpong hanya dipakai bila permainan itu memakai peralatan dari Jacques. Sementara perusahaan lainnya memberikan namanya yaitu table tennis. Nah, pada masa itu tenis meja menjadi sebuah permainan yang ada di kalangan kelas atas dan kerap dimainkannya di dalam ruangan sesudah makan malam. Pada awalnya, peralatan yang dipakai terdiri dari sebuah meja, sebaris buku yang telah disusun diletakkan di bagian tengah meja yang digunakan sebagai net, bola golf, dan juga dua buah buku sebagai pemukul bola tersebut. Akan tetapi, di tahun 1901, seorang pecinta tenis meja bernama James Webb Gibb berhasil menemukan sebuah bola seluloid. Nah, di tahun yang sama pula, seorang pecinta tenis meja bernama E.C. Godd membuat suatu bat dengan versi modern, yakni dengan cara memasang selembar lapisan karet yang tertik pada papan kayu dengan permukaannya yang dihaluskan. Nah, teman-teman, negara Inggris mendirikan Table Tennis Association atau biasa dikenal dengan istilah TTA di tahun 1921, serta diikuti berdirinya organisasi tenis meja bernama International Table Tennis Federation atau ITTF di tahun 1926, dan USA Table Tennis atau USAR di tahun 1943.
Nah, kejuaraan tenis meja ini pertama kali dilangsungkan di negara Inggris, tepatnya berada di London tahun 1926. Terus, di tahun 1950, sebuah perusahaan alat olahraga yang berada di Inggris bernama S.W. Hancock memperkenalkan produk bat terbaru dengan bahan kayu berlapiskan karet yang kemudian disatukan dengan lapisan spons pada bagian dasarnya sehingga dapat mengakibatkan tingkat kecepatan perputaran pada bola berubah menjadi tinggi. Terus di negara Indonesia sendiri, olahraga tenis meja pertama kali diperlombakan pada sebuah ajang Pekan Olahraga Nasional atau biasa kita sebut dengan nama PON yang diadakan di Solo pada tahun 1948. Sementara itu, pada tingkat dunia, olahraga ini resmi dipertandingkan pada Olimpiade yang diadakan di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1988. Wah, ternyata permainan tenis meja ini sudah cukup lama dikenal ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kalian tahu pengertian dari tenis meja dan juga sejarahnya seperti apa, sekarang aku bakal jelasin teknik dasar dari tenis meja. Supaya teman-teman bisa memainkan olahraga tenis meja secara baik dan juga benar, maka teman-teman perlu memahami teknik dasar dari permainan tenis meja terlebih dahulu. Berikut ini aku bakal sebutin dan jelasin beberapa teknik dasar dari tenis meja yang bisa teman-teman praktikkan. Yang pertama yaitu teknik memegang bat. Nah teman-teman, dalam teknik memegang bat ada 3 teknik di dalamnya. Yang pertama yaitu shake hand grip. Nah ada yang tahu gak nih shake hand grip ini tuh apa? Shake hand grip merupakan sebuah teknik memegang bat seperti teman-teman sedang berjabat tangan. Teknik ini banyak dipakai oleh para atlet tenis meja yang telah profesional dan juga salah satu teknik yang cukup populer di negara Eropa. Teknik shake hand grip ini dapat memungkinkan kamu untuk memakai kedua sisi bat untuk memukul sebuah bola. Teknik yang kedua yaitu pen hold grip. Nah, kalau teknik ini merupakan teknik memegang bat seperti teman-teman memegang sebuah pena atau pulpen ya. Teknik ini juga dikenal dengan sebutan Asian grip karena kebanyakan yang menggunakannya orang Asia. Dengan teknik ini pula kamu dapat memukul bola dengan satu sisi bat. Yang terakhir yaitu teknik similar grip. Nah, kalau teknik yang ketiga ini memiliki nama lain yaitu American Grip karena kebanyakan yang menggunakan teknik ini merupakan orang Amerika dan banyak dipakai oleh para pemain yang telah profesional. Cara memegang bat ini sama halnya dengan shake hand grip. Namun, bat bagian atas diputar dari 20 hingga 90 derajat ke arah tubuh dan jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat tersebut. Yang kedua yaitu posisi tubuh. Nah, pada permainan tenis meja ada 2 posisi tubuh teman-teman. Yang pertama yaitu teknik stance atau bersiap siaga. Teknik stand ini adalah salah satu teknik yang memposisikan bagian kaki, tangan, dan juga anggota badan saat akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Nah, terus teknik ini tuh mempunyai 2 gaya teman-teman. Yang pertama yaitu square stance, yang merupakan sebuah teknik positioning di mana posisi tubuh mengarah ke arah meja dan umumnya digunakan saat menerima bola servis atau posisi siap kembali ketika mendapat serangan dari lawan. Yang kedua yaitu side stance, yang merupakan teknik yang dilakukan dengan posisi badan menyamping ke arah kiri atau ke kanan hingga posisi bahu kamu lebih dekat dengan net saat hendak menyerang lawan. Bagi pemain yang kidal, kamu bisa memposisikan bahu bagian kiri yang harus dekat dengan net, teman-teman. Selanjutnya yaitu teknik footwork atau gerakan kaki. Nah teman-teman, banyaknya langkah kaki dalam permainan tenis meja dibedakan menjadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, atau bahkan lebih dari 3 langkah. Arah pergerakan kaki dapat ke arah samping kanan, depan, samping kiri, belakang, ataupun diagonal.
Nah teman-teman, posisi kaki perlu diimbangi dengan jarak antara posisi bola datang dengan posisi pemain. Bila jarak cukup dekat, pakai gerakan satu langkah atau berdiri dengan posisi tetap. Kalau jaraknya jauh, pakai gerakan dua langkah. Untuk teknik footwork ini sering kali dipakai yaitu metode two step, khususnya para pemain yang mempunyai tipikal menyerang lawan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, lutut sedikit ditekuk, berat badan dibagi secara rata pada kedua buah kaki, kemudian ditumpukan pada ujung kaki. Nah, yang kedua yaitu bila akan melangkah ke arah kiri, maka kaki kiri digeser ke arah kiri dan berat badan dibebankan juga ke arah kiri. Terus lakukan teknik yang sama kalau kamu mau melakukannya 2 kali. Selanjutnya yaitu kaki kanan mengikuti bagian kaki kiri. Bila hendak melakukan forehand, maka kaki kanan ditarik ke arah belakang hingga sama seperti posisi awal melakukan pukulan. Sesudah melakukan sebuah pukulan, maka perhatikan ke arah bola dan kemudian kembali ke posisi awal. Selanjutnya, bila ingin bergerak ke arah kiri, maka dorong menggunakan kaki kanan. Bila tidak tetap pada posisi siap, bergeraklah ke arah belakang, namun bila lawan memukul bola, maka jangan bergerak. Bila ingin mencoba pukulan forehand, maka tarik kaki kanan kamu ke arah belakang sehingga badan tetap berada di posisi awal teknik. Selanjutnya saat melakukan serangan, lihatlah arah bola dulu, kemudian kembalilah ke posisi awal. Yang terakhir, ketika memukul bola jangan berikan gerak tubuh dan tetap perhatikan posisi lawan. Jadi itu adalah cara-cara posisi footwork ya, gerakan kakinya teman-teman. Selanjutnya yaitu teknik memukul bola. Pada teknik memukul bola ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pukulan forehand dan backhand lurus. Untuk teknik ini merupakan bola yang dilambungkan ke arah pasangan, kemudian dilakukan secara berkelompok atau berpasangan. Pemain yang telah melakukan pukulan tersebut, maka pelambung akan bergerak berpindah tempat. Yang kedua yaitu pukulan forehand dan backhand yang menyilang. Kalau yang menyilang ini merupakan bola yang dilambungkan ke pasangan, kemudian dipantulkan ke arah meja dengan pukulan servis. Selanjutnya nih teman-teman, teknik melakukan servis. Teknik melakukan servis ini dibedakan menjadi 3, yakni servis backhand dan forehand lurus, menyilang, dan arah ke sasaran. Ketiga teknik ini itu dilakukan secara berkelompok ya teman-teman setelah melakukan pukulan, lalu bisa bergerak berpindah tempat. Berikut adalah teknik servis dan menerima bola servis yang benar. Cara-caranya, yang pertama, servis dilakukan dengan bola yang letaknya di bagian tengah telapak tangan dan dalam keadaan diam. Selanjutnya, bola dilambungkan tanpa putaran vertikal dengan tinggi sekitar 16 cm. Selanjutnya, bola dipukul seusai turun dengan tidak menyentuh meja terlebih dahulu. Nah, saat melakukan sebuah servis, bola wajib terlihat oleh penerima bola. Bila servis dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka wasit maupun pembantu wasit akan memberikan sebuah peringatan. Selanjutnya, bola servis bisa dikembalikan bila mana telah melalui sebuah net dan menyentuh meja 1 kali. Yang terakhir yaitu teknik melakukan smash. Dalam teknik melakukan smash, terdapat 2 cara yang bisa teman-teman lakukan. Di antaranya ada smash forehand. Nah, pada teknik ini kaki kiri diposisikan pada bagian depan dan kaki kanan berada di bagian belakang. Lalu badan dimiringkan sedikit ke arah kanan hingga berat badan kamu dapat bertumpu pada kaki kanan kamu. Ditarik ke arah belakang dan miringkan ke arah kanan. Sesudah itu, bola akan memantul dan mencapai titik tertinggi. Selanjutnya, lengan diayunkan dari bagian bawah menuju atas. Kemudian pukul dengan tepat dan tekan bola ke arah bawah dengan bantuan pergelangan tangan. Jadi tadi
untuk teknik forehand ya, smash forehand. Selanjutnya ada smash backhand. Pada teknik ini, kaki sebelah kanan posisikan ke bagian depan dan kaki sebelah kiri diposisikan ke bagian belakang. Untuk badan sedikit dimiringkan ke arah kiri hingga pundak kanan mengarah ke meja. Selanjutnya lengan bawah ditarik ke kiri, belakang, dan lebih tinggi dari meja. Kemudian, sesudah bola memantul dan mencapai titik tertinggi, lengan bawah kamu diayunkan ke bagian depan sebelah kanan guna untuk memukulnya. Pergelangan tangan dipakai guna membantu kamu menekan dan juga mengatur arah bola. Berat badan berpindah dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Jadi itu untuk teknik dasar dari tenis meja. Gimana nih teman-teman, bisa dipahami nggak untuk teknik dasar-dasarnya? Nah teman-teman, sekarang aku mau bahas olahraga populer kedua di Indonesia, yaitu bola voli. Nah, bola voli adalah salah satu cabang olahraga bola yang dimainkan secara berkelompok oleh dua tim. Olahraga bola voli ini diciptakan oleh William J. Morgan di sekitar akhir abad ke-19. Konsep olahraga voli ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan. Ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh para pemain. Nah, olahraga voli pada tingkat dunia berada di bawah naungan FIVB atau Federation Internationally de Volleyball. Sedangkan di Indonesia dipegang oleh PBPSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Teman-teman, salah satu syarat untuk bisa memainkan bola voli adalah memahami peraturannya. Peraturan ini berkaitan dengan hal-hal seperti teknis, pelanggaran, serta penghitungan skor. Aturan main dan pelanggarannya itu ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama, setiap tim terdiri dari 6 orang. Ada 4 peran yang harus dimiliki setiap tim, yaitu speaker, tosser, defender, dan juga libero. Aturan yang kedua, jumlah pemain dalam satu tim minimal 4 orang. Aturan ketiga, permainan dimulai dengan lempar koin untuk menentukan tim mana yang berhak melakukan servis terlebih dahulu. Aturan selanjutnya, servis dilakukan di luar garis lapang dan bola harus bisa melewati net. Selanjutnya, bola dinyatakan out apabila keluar dari garis lapangan. Yang keenam, pemain harus melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lapangannya sendiri. Artinya, pemain tidak boleh melewati batas net atau memasuki area lawan. Yang ketujuh, bola dinyatakan masuk apabila sudah menyentuh lantai dan berada dalam garis lapangan permainan. Selanjutnya, pemain hanya boleh memukul atau memantulkan bola, bukan menangkap ataupun melemparnya seperti permainan basket. Nah, menangkap dan melempar bola akan dinyatakan sebagai pelanggaran. Aturan ke-9, yaitu pemain boleh menggunakan anggota tubuh mana saja untuk memantulkan bola. Pemain dianggap melakukan pelanggaran apabila memantulkan bola dengan cara yang menggunakan kaki, yaitu menendang. Selanjutnya, tidak ada batasan untuk pergantian pemain dan boleh dilakukan berkali-kali. Karena tadi kan pemainnya ada 4 dan ada pengganti 2 ya teman-teman. Aturan selanjutnya, pemain dilarang menyentuh net secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, terus berbicara kasar baik kepada tim lawan maupun wasit bisa dianggap sebagai pelanggaran. Selanjutnya yaitu aturan penghitungan skor. Nah, permainan bola voli biasanya berlangsung selama 2-3 set teman-teman. 2 babak pertama akan menentukan apakah diperlukan set tambahan atau tidak. Apabila ada tim yang langsung memenangkan 2 set secara berturut-turut, maka pertandingan tidak perlu dilanjutkan. Nah, bila kedua tim sama-sama menang di 2 set pertama, misal set pertama tim A yang menang, set kedua tim B yang menang, maka pertandingan akan berlanjut sampai set ketiga.
Nah, di babak inilah yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Sementara untuk penghitungan skor, olahraga ini menggunakan sistem rally point dengan jumlah poin 25. Artinya, tim yang mendapatkan poin 25 terlebih dahulu akan dinyatakan pemenang di babak tersebut. Tapi, apabila terjadi skor seri, misal 24-24, target poin kemenangan akan berubah. Pertandingan akan dilanjutkan sampai ada salah satu tim yang berhasil memimpin dengan selisih 2 angka teman-teman. Nah guys, sekarang aku mau ngejelasin teknik dasar dalam permainan bola voli. Yang pertama yaitu ada passing bawah. Nah, passing bawah ini umumnya dapat dilakukan jika bola datang dengan ketinggian yang cukup rendah. Bola yang datang dapat diumpan kepada teman dalam tim maupun untuk dapat dimasukkan ke daerah pertahanan lawan. Yang kedua yaitu passing atas. Nah, kalau passing atas merupakan salah satu cara untuk dapat mengumpan bola yang berada di atas kepala dengan menggunakan jari-jari tangan. Selanjutnya yaitu servis bawah. Servis bawah merupakan bentuk servis yang dilakukan dengan menggunakan tangan bagian bawah. Servis ini dapat dilakukan untuk menghidupkan permainan. Caranya adalah bagian siku diluruskan, kemudian mengayunkan tangan dari belakang ke depan melalui samping badan. Tangan yang lain berfungsi untuk memegang bola. Nah, kemudian bola tersebut dilambungkan ke atas dan dipukul. Yang keempat yaitu servis atas. Nah, servis atas ini merupakan pukulan permulaan dengan memukul bola dari atas kepala sebagai salah satu usaha menghidupkan bola ke dalam permainan. Yang kelima yaitu servis samping. Servis samping merupakan pukulan dari daerah servis ke arah daerah pertahanan lawan dengan sikap berdiri menyamping dan berat badan bertumpu di kaki kanan. Yang keenam itu servis lompat. Servis lompat merupakan pukulan permulaan untuk menghidupkan permainan di daerah servis dengan melompat setelah bola dapat dilambungkan. Bola dilambungkan dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan ke daerah pertahanan lawan. Yang ketujuh yaitu smash atau spike. Smash atau spike merupakan sebuah pola pemukulan bola yang dapat dilakukan dengan kuat dan keras serta jalannya bola cepat, tajam dan menukik ke arah daerah pertahanan lawan hingga lawan akan mengalami kesulitan dalam menerima ataupun mengembalikan bola. Selanjutnya yaitu blocking atau membendung. Nah, blocking ini merupakan gerakan seseorang atau beberapa orang pemain yang berada di dekat net atau pemain depan. Selanjutnya yaitu passing atas. Nah, kalau passing atas ini merupakan salah satu teknik untuk dapat menyajikan bola atau memberikan bola dengan menggunakan jari tangan untuk seorang kawan ataupun langsung ke daerah perlawanan. Selanjutnya yaitu aku mau ngejelasin tentang sarana permainan bola voli. Nah, untuk sarana ini sama seperti olahraga lainnya ya teman-teman, dibutuhkan sarana penunjang agar permainan bola voli dapat berjalan dengan lancar. Sarana yang pertama yaitu lapangan bola voli. Untuk ukuran lapangan bola voli itu sendiri memiliki ketentuan untuk panjang 18 meter, lebarnya 9 meter, lebar garis lapangannya 5 cm, untuk area serangnya 3 meter dari garis tengah. Dan untuk panjang area servisnya 3 meter di belakang garis lapangan. Selanjutnya yaitu net bola voli. Untuk ukuran net permainan voli memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tinggi net untuk voli putra yaitu 2,43 meter, sedangkan untuk tinggi net voli putri yaitu 2,24 meter. Panjang netnya 9 meter dan lebarnya 1 meter. Jarak tiang net dengan garis tepi lapangan yaitu 0,5 sampai 1 meter. Untuk lebar pita tepian netnya 5 cm, ukuran jaringnya 10 cm yang berbentuk persegi, dan tinggi antenanya 80 cm di atas net.
Selanjutnya yaitu bola voli. Bola yang digunakan dalam permainan bola voli tidak boleh sembarangan. Dan ketentuannya itu untuk bahan harus dari kulit atau sintetis, bentuknya bulat sempurna, diameternya 18-20 cm, keliling lingkarannya 65-67 cm, beratnya 260-280, dan tekanannya yaitu 4,26 sampai 4,61 HPA per PSI. Nah teman-teman, jadi itu tadi teknik dasar dan juga sarana-sarana serta ketentuan dalam permainan bola voli. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa bermain secara baik dan benar sesuai ketentuannya. Oke guys, kalian jangan bosan-bosan sama aku di sini ya, karena aku masih bakal terus nyebutin dan juga ngejelasin beberapa olahraga yang populer di Indonesia. Sekarang olahraga yang ketiga yaitu bulu tangkis. Siapa di sini yang suka main bulu tangkis? Ayo, aku juga suka. Nah, bulu tangkis ini bisa kita sebut dengan nama badminton. Olahraga ini tuh termasuk olahraga yang memiliki banyak peminatnya ya teman-teman. Di Indonesia, olahraga ini tuh sangat populer dan para atletnya pun sering mencetak prestasi membanggakan di pertandingan internasional. Nah, kalian pun bisa seperti para atlet tersebut yang dapat mengharumkan nama negara kita ya, negara Indonesia. Tapi teman-teman, kalian harus memulai dari niat dan semangat yang tinggi untuk terus berlatih dan juga berusaha. Adapun beberapa hal yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu soal bulu tangkis ini, baik itu sejarahnya, teknik dasarnya, ataupun peraturan-peraturannya. Nah, untuk lebih jelas, kalian bisa simak penjelasan aku ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama tuh pengertian bulu tangkis. Nah, secara harfiah, olahraga ini tuh bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan. Bulu-bulu hewannya tuh unggas ya teman-teman, seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, permainan bulu tangkis ini tuh harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net. Kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Jadi teman-teman, bulu tangkis ini tuh memang terlihat mudah untuk dilakukan ya gak sih? Tapi olahraga ini tuh butuh latihan dan kerja keras yang tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya. Dan aku juga emang belum benar-benar bisa sih sejujurnya. Terus belum lagi ada sederet peraturan yang harus teman-teman pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini. Untuk sejarahnya, bulu tangkis ini tuh nggak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaannya. Tapi banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan ini tuh udah ada sejak zaman dulu teman-teman, sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Terus ada juga nih yang berpendapat bahwa bulu tangkis ini tuh sebenarnya berasal dari Tiongkok ya, Tiongkok Cina. Nah, pada zaman dulu orang-orang Tiongkok punya permainan bernama jianzi, dan aturan mainnya pun mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama battledore and shuttlecock. Dan peraturannya pun adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Untuk bulu tangkis modern, konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut, teman-teman, yang dari Tiongkok sama dari Inggris. Nah, pada zaman dulu, bangsawan memiliki istana badminton house dan mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, teman-teman, yaitu menggunakan tali untuk membatasi tengah-tengah lapangan. Kalau zaman sekarang kan pakai net ya, kalau dulu pakai tali. Nah, permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton itu sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana di Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Terus, badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan.
sekitar tahun 1930 ya teman-teman. Akan tetapi, olahraga ini tuh baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Nah, sejak saat itu perkembangan badminton pun cukup pesat teman-teman, dan para atlet mulai bermunculan. Selanjutnya di tahun 1951 terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau kita singkat PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton pun menjadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia. Karena apa? Karena kita mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kalian udah ngedengerin nih tentang pengertian bulu tangkis dan juga sejarahnya seperti apa. Sekarang aku mau ngejelasin teknik dasar dari permainan bulu tangkis. Jadi teman-teman, sama halnya dengan olahraga yang lain, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu ya kan? Untuk pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Oke, teknik yang pertama yaitu cara memegang raket. Walau terlihat sepele, pemain itu harus bisa memegang raket dengan benar. Tujuannya apa? Tujuannya agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket pun dengan benar bisa menghasilkan tenaga yang kuat hingga pukulannya bisa sempurna. Untuk teknik memegang raket ini ada beberapa ya. Yang pertama ada teknik forehand. Teknik ini tuh sama seperti ketika kalian memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut dan huruf V, teman-teman. Teknik yang kedua yaitu backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Selanjutnya untuk posisi badan atau sikap berdiri. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan teman-teman. Nah, dalam hal ini pemain tidak hanya berdiri tapi juga harus dalam posisi siap bermain. Untuk sikap berdiri dalam bulu tangkis ini yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Selanjutnya, kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Terus, tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Yang ketiga yaitu kerja kaki atau footwork. Nah, bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Yang selanjutnya yaitu servis bulu tangkis. Nah, servis itu artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Untuk teknik servis sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, forehand pendek, forehand tinggi, dan juga backhand. Forehand pendek yaitu pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Selanjutnya yaitu forehand tinggi. Nah, kalau teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang terakhir yaitu backhand. Nah, servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendekat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangannya. Selanjutnya yaitu cara memukul. Teknik memukul atau mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada beberapa ya, ada 5 jenis yang patut Anda ketahui yaitu pukulan lob, drop shot, drive, netting, dan juga smash. Yang pertama yaitu lob. Nah,
Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukul ini biasanya akan membuat lawan kewalahan, sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Yang kedua yaitu drop shot. Nah, pukulan drop shot ini bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash, sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Nah, tapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. Pintar juga ya. Selanjutnya yaitu drive. Nah, drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu ada netting. Nah, sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di depan net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi yang tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangannya. Dan yang terakhir yaitu smash. Untuk smash ini tuh jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya apa? Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Jadi tadi tuh aku ngejelasin mengenai teknik dasar dari permainan bulu tangkis ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin peraturan dalam permainan bulu tangkis. Dan permainan bulu tangkis ini juga memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Yang pertama ada perlengkapan bulu tangkis, mulai dari raket. Dan raket pun ketentuannya memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket ini biasanya terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Selanjutnya yaitu kok. Nah, kok ini terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter sekitar 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Peraturan selanjutnya yaitu jumlah pemain. Untuk jumlah pemain ini, yang pertama ada tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua yaitu ganda. Untuk ganda ini satu tim terdiri dari 2 orang. Terus ada ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Aturan selanjutnya yaitu penentuan awal permainan. Nah, pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu aturan penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3. Pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Nah, di tiap setnya pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau biasa disebut use, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Aturan berikutnya yaitu mengenai pelanggaran. Untuk beberapa pelanggaran yang biasa dilakukan oleh para pemain, yang pertama, kok menyangkut di net. Raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan.
Terus kok sudah dipukul tapi jatuh di area sendiri, jadi nggak berhasil melewati net. Berikutnya yaitu saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Selanjutnya, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Terus, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Berikutnya, kok dipukul 2 kali, baik oleh satu maupun 2 pemain dalam satu tim. Selanjutnya, pemain sengaja mengulur-ngulur waktu pertandingan. Dan yang terakhir, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Jadi itu beberapa pelanggaran yang harus kita cegah ya teman-teman. Berikutnya untuk ukuran lapangan bulu tangkis. Nah, lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Pada pertandingan bulu tangkis profesional, lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran standar yang sudah ditentukan oleh PBSI maupun Badminton World Federation atau BWF. Untuk ukuran lapangan standar PBSI, panjang lapangannya yaitu 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter, tinggi tiang netnya 1,55 meter, tinggi netnya 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping yaitu 3,05 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter untuk permainan ganda. Sedangkan jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter untuk permainan tunggal. Selanjutnya, ukuran lapangan standar BWF yaitu untuk panjang 13,4 meter untuk tunggal dan ganda, sedangkan lebarnya 5,18 meter untuk tunggal dan 6,1 meter untuk ganda. Jadi tadi adalah penjelasan mengenai bulu tangkis ya teman-teman. Terlihat cukup mudah, namun ternyata wah, aturannya nih banyak banget. Kira-kira aku bisa gak ya? Pasti bisa dong. Nah teman-teman, olahraga berikutnya yang bakal aku jelasin itu bola basket. Pasti di sini udah pada tahu dong, gak asing lagi dengan olahraga bola basket. Dan ini tuh menjadi olahraga paling populer di SMA maupun di SMP. Jadi teman-teman, mengutip dari buku Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan karya Irwansyah pada tahun 2006, halaman 15 dan 16, bola basket merupakan cabang olahraga yang diciptakan oleh Profesor Dr. James A. Naismith. Nah, beliau ini seorang guru olahraga di Young Men Christian Association di Springfield, Amerika Serikat. Olahraga ini tuh diciptakan untuk menarik anggota perkumpulan YMCA yang merasa bosan dengan olahraga senam kaku. Olahraga tersebut juga dilakukan di ruangan tertutup untuk menghindari angin pada musim dingin. Jadi teman-teman, untuk pengertian bola basket ini, bola basket adalah permainan olahraga yang melibatkan 2 regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Nah, kedua regu ini berusaha untuk memasukkan bola ke keranjang lawan dan melindungi keranjangnya sendiri. Nantinya, pemain yang berhasil memasukkan paling banyak bola ke keranjang lawan akan menjadi pemenang. Pertandingan yang dipimpin oleh wasit ini akan dibatasi waktunya sekitar 2 kali 20 menit. Untuk bola yang digunakan dalam permainan basket ini terbuat dari karet yang dilapisi sejenis kulit. Bola tersebut harus dipompa hingga kencang dan mampu dipantulkan hingga setinggi 120-140 cm. Selanjutnya aku mau ngejelasin sarana dan prasarana pada permainan bola basket. Jadi teman-teman, terdapat beberapa sarana dan prasarana yang harus dipenuhi ketika bermain bola basket. Apa aja nih? Nah, aku kutip dari buku Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan karya Irwansyah pada tahun 2006 halaman 15. Sarana dan prasarana yang pertama yaitu lapangan. Untuk panjang lapangannya itu 28 meter dan lebar lapangannya itu 15 meter. Untuk jari-jari lingkarannya itu 1,80 meter. Untuk lingkaran daerah tembakan 3 angkanya itu 6,25 meter dan garis tembakan bebas ke garis belakangnya itu 5,80 meter. Selanjutnya yaitu ring. Untuk garis tengah ring itu ukurannya 0,45 meter.
tinggi ring dari tanahnya itu 3,5 meter dan panjang jalannya itu 0,45 meter. Jadi ukuran panjang jala sama garis tengah ring itu sama ya teman-teman. Selanjutnya papan pantul. Untuk panjangnya itu 1,20 meter dan lebar papannya itu 0,90 meter. Sedangkan untuk tebal papannya itu 0,003 meter. Dan tinggi papan dari lantainya itu 2,75 meter. Terus untuk jarak dari belakang keranjangnya itu 0,15 meter. Yang terakhir yaitu bola. Untuk keliling bolanya itu 75-78 cm dan beratnya itu sekitar 600-650 gram. Nah teman-teman, dalam permainan bola basket ini juga ada peraturannya ya. Jadi setiap pemain basket harus memenuhi peraturan dasar bola basket. Ini dilakukan agar permainan bisa berlangsung dengan lancar dan adil. Nah peraturan ini tuh aku kutip dari buku Dokter Olahraga Mengajari Teknik Bermain Basket tulisan Dewi Patia Turohpiah pada tahun 2012 halaman 5-7. Jadi peraturannya itu yang pertama, waktu pertandingan basket adalah 4 babak, yang mana setiap babak berlangsung selama 10 menit. Selanjutnya, tim yang berhasil memasukkan skor terbanyak akan menjadi pemenang. Terus yang ketiga, bola bisa dipukul ke segala arah dengan salah satu atau kedua tangan. Namun tidak boleh dipukul dengan tinju atau kepalan tangan. Berikutnya, pemain tidak boleh berlari sambil memegang bola dan terlalu lama memegang bola. Lalu pemain tidak diperbolehkan untuk menahan, mendorong, menyeruduk, dan memukul pemain dengan sengaja. Jika melanggar, pemain akan diberikan sanksi. Nah, jika salah satu pihak melakukan 3 kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai skor untuk lawan. Selanjutnya, bola yang keluar dari lapangan akan dilempar kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Apabila bola yang dilempar dari lapangan masuk ke dalam keranjang dan pemain itu menjaga keranjang tidak menyentuh gol, maka bola yang masuk dihitung sebagai gol. Namun, jika bola terhenti di pinggir keranjang atau lawan menggerakkan keranjang, maka hal itu tidak dihitung sebagai gol. Selanjutnya, wasit berhak memperhatikan permainan pemain, mencatat jumlah pelanggaran, dan juga memberi diskualifikasi bagi pemain yang melanggar. Berikutnya, wasit membantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap keluar dari lapangan. Pergantian kepemilikan bola dan juga menghitung waktu. Nah teman-teman, berikutnya aku mau ngejelasin teknik dasar permainan bola basket. Jadi untuk memenangkan suatu pertandingan, pemain harus menguasai teknik dasar permainan bola basket. Nah, yang pertama yaitu cara melempar. Ada beberapa teknik melempar bola yang bisa dilakukan. Yang pertama, lemparan 2 tangan dari arah dada, yang atau bisa dikatakan chest pass. Nah, chest pass ini menjadi teknik yang sering digunakan dalam permainan basket. Biasanya teknik ini diterapkan untuk operan jarak pendek. Chest pass dilakukan dengan memegang bola dengan kedua tangan di depan dada. Lalu, bola itu dilempar ke depan setinggi dada. Yang kedua yaitu lemparan di atas kepala dengan 2 tangan. Teknik ini digunakan untuk melayangkan bola di atas sehingga sulit diraih oleh lawan. Terus teknik ini itu menjadi pilihan yang tepat untuk operan cepat dan juga jarak jauh. Untuk melakukannya, pemain dapat memegang bola dengan kedua tangan di atas kepala dan melemparkan bola tersebut. Selanjutnya yaitu lemparan pantulan. Nah, lemparan ini biasanya dilakukan untuk operan terobosan. Caranya dengan memegang bola basket menggunakan 2 tangan di depan dada, kemudian bola dilempar dengan dipantulkan ke lantai yang lebih dulu. Yang keempat, lemparan bawah dengan 2 tangan. Nah, untuk lemparan ini tuh sangat baik dilakukan untuk operan jarak dekat. Dan cara melakukannya yakni melempar bola basket dengan kedua tangan dari bawah dengan posisi badan sedikit membungkuk. Langkah berikutnya yaitu cara menangkap atau catching. Catching atau menangkap bola bisa dilakukan dengan 1 atau 2 tangan. Nah, teknik bola ini bisa diterapkan dalam keadaan berhenti, berlari ataupun berjalan.
Nah, teman-teman, jadi tadi itu pengertian, sarana prasarana, peraturan, dan juga teknik dasar dalam permainan bola basket. Sebenarnya bola basket itu terlihat cukup mudah, namun ketika dilakukannya itu sangat sulit ya teman-teman, apalagi kalau memang kita belum punya basic dalam permainan tersebut. Jadi harus sering dilatih gitu. Oke teman-teman, kalian jangan ngerasa bosan dengan penjelasan aku, karena kali ini tuh aku mau ngejelasin olahraga yang gak kalah populer dari bola basket ataupun olahraga lainnya. Coba kalian tebak sekarang olahraga apa? 3, 2, 1. Yes, sepak bola. Kalian pasti udah gak asing dong dengan permainan ini. Sepak bola merupakan salah satu olahraga paling populer di dunia. Olahraga ini tuh dimainkan oleh beragam kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, kali ini aku akan menjelaskan materi mulai dari pengertian, sejarah, dan peraturan-peraturan yang harus dipahami. Jadi teman-teman, sepak bola ini merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim yang berbeda dengan jumlah 11 orang pemain pada setiap tim. Nah, saat bermain, olahraga ini menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit. Pemain tidak diperkenankan untuk memainkan bola menggunakan tangan, kecuali untuk posisi penjaga gawang. Tujuan utama dari permainan sepak bola yakni memasukkan bola ke gawang dengan sebanyak-banyaknya poin. Tim yang meraih skor terbanyak berhak menjadi pemenangnya. Jadi itu pengertian singkat pada permainan sepak bola ya teman-teman. Berikutnya aku mau ngejelasin sejarah singkat sepak bola itu seperti apa. Jadi, sejarah permainan sepak bola ini awal mulanya dimulai di negara Tiongkok dari abad kedua dan ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, masyarakat saat itu memainkan permainan sepak bola dengan cara menendang dan menggiring bola ke arah jaring kecil. Selanjutnya di negara Italia, permainan dengan cara menggiring dan menendang bola juga digemari oleh masyarakat, terutama pada abad ke-16. Terus, setelah ditetapkannya peraturan sepak bola di Inggris, permainan sepak bola mulai berkembang dan menjadi olahraga favorit bagi setiap kalangan. Hingga pada tahun 1800-an, olahraga sepak bola mulai disebarkan oleh para pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Dan pada tahun 1940 mulai dibentuknya asosiasi tertinggi sepak bola dunia, yaitu FIFA. Nah, dengan berdirinya FIFA untuk organisasi sepak bola di dunia, sebuah kompetisi dimulai di berbagai negara dunia, dan itulah yang membuat permainan sepak bola semakin populer hingga saat ini. Selanjutnya aku mau ngejelasin teknik-teknik dasar pada permainan sepak bola. Jadi teman-teman, sepak bola ini merupakan olahraga fisik yang mengharuskan pemainnya menguasai teknik dasar individual. Agar dapat menunjukkan performa terbaik saat bermain, pemain harus menguasai beberapa teknik dasar sepak bola. Yang pertama, yaitu menggiring bola atau dribbling. Nah, dalam teknik dribbling, pemain bisa menggunakan dua sisi kakinya untuk menggiring bola. Ada kaki bagian dalam dan punggungan kaki. Setidaknya ada dua teknik dribbling yang bisa dilakukan oleh pemain, yakni speed dribbling atau close dribbling. Teknik yang berikutnya yaitu mengoper bola atau passing. Nah, passing adalah teknik mengoper bola yang dilakukan oleh satu pemain ke pemain lainnya. Pemain dapat menggunakan tiga bagian kakinya untuk mengoper bola, yaitu kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggungan kaki. Yang ketiga yaitu menendang bola atau shooting. Shooting merupakan teknik dasar permainan sepak bola. Nah, pasalnya dengan teknik inilah pemain dapat menciptakan gol ke gawang lawan. Dalam teknik ini, seorang pemain membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menendang bola. Selain itu, pemain juga harus memperhatikan akurasi tendangan agar bola tepat sasaran ke gawang lawan. Berikutnya yaitu mengontrol bola atau trapping. Nah, trapping ini dilakukan ketika pemain menerima bola dan mengontrolnya dengan baik. Teknik trapping ini juga penting dilakukan agar bola tidak memantul dan menjadi milik lawan. Teknik yang berikutnya yaitu menyundul bola atau heading. Selain menggunakan kaki, para pemain bola juga dapat menggunakan kepala. Karenanya, pemain wajib menguasai teknik menyundul atau heading yang baik.
Nah, heading dilakukan ketika bola tidak dapat digapai karena terlalu tinggi. Teknik ini dapat dilakukan untuk mengumpan serta menyarankan bola ke gawang lawan. Jadi tadi teknik-teknik dasar untuk permainan sepak bola ya teman-teman. Berikutnya aku mau menyebutkan beberapa peraturan pada permainan sepak bola. Nah, mengutip dari buku Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, negara-negara yang berstatus sebagai anggota FIFA harus mematuhi segala macam peraturan permainan yang sudah ditetapkan. Untuk rinciannya aku bakal sebutin. Yang pertama, untuk lapangan. Panjang lapangan sepak bola sekitar 100 sampai 110 meter. Untuk lebar lapangan sepak bolanya itu 64 sampai 75 meter. Tinggi tiang bendera sudut adalah 1,5 meter. Jari-jari seperempat lingkaran pada setiap bendera sudut adalah 1 meter. Lebar garis-garis lapangan, diameter tiang dan palang gawang adalah 12 cm. Untuk bolanya sendiri itu harus berbentuk bundar atau bulat, terbuat dari kulit, lingkarannya 68 cm sampai 70 cm, beratnya sekitar 410 sampai 450 gram, tekanan udaranya itu 0,6 atm sampai 1,1 atm. Peraturan berikutnya tentang jumlah pemain. Pertandingan sepak bola dimainkan oleh 2 tim, terdiri atas 11 pemain termasuk penjaga gawang untuk masing-masing tim. Jumlah pemain cadangan maksimal 12 orang. Jumlah pemain maksimal keluar lapangan yang tidak termasuk cedera itu 4 orang, yang sekurang-kurangnya berjumlah 7 pemain. Terus ada perlengkapan pemain. Yang pertama ada baju kaos atau jersey olahraga. Selanjutnya celana pendek. Nah, jika memakai celana dalam penghangat, warnanya itu harus sama dengan warna celana pendek utama. Berikutnya itu kaos kaki, pelindung tulang kering, sepatu dan juga wasit. Untuk durasi waktu. Nah, dalam pertandingan sepak bola, FIFA juga memberikan durasi dalam pertandingan resmi sekitar 90 menit dalam 45 menit babak pertama dan 45 menit babak kedua. Jika pada babak final 90 menit masih seri, maka durasi akan ditambah 30 menit dengan 15 menit perpanjangan waktu pertama dan 15 menit perpanjangan pada waktu kedua. Gimana nih teman-teman? Pusing nggak? Pasti enggak dong, karena kalian kan pasti udah terbiasa dengan permainan sepak bola ya kan? Oke guys, jadi itu tadi 5 olahraga populer di Indonesia yang udah aku sebutin dan juga aku jelasin. Yang pertama yaitu tenis meja, yang kedua yaitu bola voli, yang ketiga yaitu bulu tangkis atau badminton, yang keempat yaitu bola basket, dan yang terakhir yaitu sepak bola. Cukup mudah dipahami ya kan teman-teman. Nah, semoga materi aku kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan pada olahraga di kehidupan sehari-hari kalian. Sedikit aku ulas tentang materi yang tadi. Untuk tenis meja, yaitu merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh 2 orang pemain secara tunggal atau 2 pasang pemain secara ganda dengan cara berhadapan dengan lawan memakai sebuah bola kecil, bat yang terbuat dari bahan kayu yang dilapisi menggunakan karet dan lapangan berupa tenis meja. Dan untuk induk organisasinya itu ITTF atau International Table Tennis Federation untuk tingkat dunia dan PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia bagi tingkat nasional. Nah, selanjutnya yaitu bola voli. Voli ini diciptakan oleh William J. Morgan pada akhir abad ke-19 dengan konsep yaitu memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya di lantai lapangan area lawan. Dan cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan, ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh para pemain. Untuk induk organisasinya yaitu FIVB atau Federation Internationale de Volleyball, sedangkan di Indonesia dipegang oleh PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, berikutnya yaitu bulu tangkis.
Untuk bulu tangkis ini yaitu permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Untuk bolanya sendiri itu merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu hewan unggas. Dan bulu tangkis ini dimainkan sedikitnya oleh 2 orang. Tujuan permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Untuk induk organisasinya yaitu PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Olahraga berikutnya yaitu bola basket. Untuk bola basket ini merupakan permainan olahraga yang melibatkan 2 regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Dan kedua regu ini berusaha untuk memasukkan bola ke keranjang lawan dan melindungi keranjangnya sendiri dengan waktu 2 kali 20 menit. Olahraga terakhir yaitu sepak bola. Nah, sepak bola ini merupakan permainan yang dimainkan oleh 2 tim dengan jumlah anggota 11 orang pemain untuk setiap tim. Nah, tujuan utama dari permainan sepak bola ini yakni memasukkan bola ke gawang dengan sebanyak-banyaknya. Tim yang meraih skor terbanyak berhak menjadi pemenangnya. Olahraga ini menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan pemain tidak diperkenankan memainkan bola menggunakan tangan kecuali untuk posisi penjaga gawang. Dan induk organisasi sepak bola ini yaitu FIFA. Nah, FIFA ini singkatan dari Federation Internationale de Football Association yang didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di Paris, negara Prancis. Oke teman-teman, gak kerasa udah 60 menit, hampir 60 menit aku berbincang-bincang di sini ngejelasin olahraga. Bagi teman-teman yang merasa kurang paham atau ada yang tidak dimengerti pada penjelasan kali ini, silahkan kalian komen di bawah dan insya Allah aku bakal balas secepat mungkin. Nah, semoga materi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat aku sendiri. Dan aku pamit undur diri. See you guys on next video. Bye bye.